Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Mega Octavia. Untuk video kali ini, aku pengen sharing sih sama kalian tentang pengalaman aku sama ini ya, tentang pengalaman aku kuliah sambil bekerja gitu. By the way, ini aku lagi di kantor. Ya ini lagi waktu senggang, jadi aku mau sempetin untuk bikin video untuk sharing lagi sama kalian. Aduh, ada suara apa? Sorry, maaf kalau ada suara yang berisik dan gak kondusif karena ya makanya dong subscribe ya kan, subscribe biar dukung channel ini biar lebih berkembang, biar aku semakin semangat bikin videonya dan juga untuk mendukung peralatan gitu. Kayak gitu deh. Kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, tolong klik subscribe, like, and comment, dan share ke teman-teman kalian, saudara, atau keluarga, pacar. Ya, semuanya lah. Ya, orang-orang yang kalian sayangi dan cintai. Asik. Oke. Jadi, aku kan udah pernah cerita ya di di video aku sebelumnya. I'm sorry kalau misalnya maaf kalau misalnya ya kurang-kurang, I'm sorry. Tapi ya pokoknya intinya aku pengen sharing aja sih sama kalian untuk berbagi pengalaman ya, siapa tahu pengalaman aku ini bisa buat inspirasi atau bisa buat belajar juga buat kalian gitu. Belajar dari kesalahan-kesalahan aku yang dulu, jangan sampai kalian tuh kayak ya melakukan kesalahan yang sama kayak gitu. Oke, jadi aku ini kan mahasiswa semester akhir dan saat ini juga aku selain jadi mahasiswa aku juga bekerja gitu. Ya, pengalaman aku sama ini ya bisa dibilang kalau misalnya kuliah sambil kerja itu berat gak sih, Kak? Ya, tergantung sih. Tapi sebenarnya sih ya berat gak berat gitu, tapi kita harus jalanin. Apalagi yang emang butuh gitu kan. Nggak semua em, nggak semua mahasiswa itu kan ditunjang ekonominya oleh orang tua gitu. Ya untuk menggapai cita-citanya kita harus bekerja lebih dari orang-orang lain, anak-anak yang lain kayak gitulah pokoknya intinya. Nah, tapi selain itu apa ya? Gak rugi juga sih sebenarnya kita kuliah sambil kerja. Ada untungnya juga kita bisa kerja sambil kuliah, kuliah sambil kerja, sama aja. Oke deh, daripada basa-basi dan aku ngomong yang lantur nggak jelas gitu kan, kita langsung aja ke poinnya. Poinnya, jadi yang pertama yang pengen aku share ke kalian, apa keuntungan dari kita bekerja sambil kuliah. Ya kalau kekurangannya mungkin ya kalian tau lah, pasti ya kurang istirahat, terus juga kita apa ya, pikirannya itu kita bekerja berkali-kali lipat karena kita bekerja dan kuliah. Sementara pekerjaan itu ya kita dibayar orang untuk melakukan sesuatu dan kita harus melakukannya dengan maksimal karena ya itu kita dibayar gitu. Jadi kita ada tanggung jawab lebih lah di situ. Dan sementara kita punya tanggungan kuliah gitu. Kuliah yang tugasnya itu selalu menumpuk dan dosen yang nggak mau tahu pengen ya pokoknya kalau deadline-nya hari ini harus hari ini. Ya gitulah gitu. Jadi ya mungkin ke tenaga dan pikiran yang ekstra sih itu yang menjadi kekurangan kita kalau kuliah sambil kerja. Tapi di sini aku juga pengen share ke kalian bahwa kuliah sambil kerja itu juga ada kelebihannya. Yang pertama, kelebihannya adalah kita bisa mandiri secara finansial. Ya tentu dong, kita kan bekerja terus kita pasti setiap bulan atau mungkin ada yang per hari gitu kan. Ya macam-macam ya, masing-masing orang itu kan beda-beda gajinya, ada yang per hari, ada yang per bulan. Itu ya pasti kita dapat pemasukan. Jadi kita bisa mandiri secara finansial, kita nggak ngerepotin orang tua lagi dan itu menjadi nilai yang plus menurut aku ya kan. Apalagi bagi apa ya, kamu yang emang kondisi ekonomi keluarganya itu
ya yang sederhana atau menengah ke bawah gitu, yang nggak kaya-kaya banget. Jadi ya perlulah untuk penghasilan tambahan, jadi kalian bisa bantu-bantu orang tua kalian, juga bisa bayar uang kuliah kalian sendiri mungkin ya kan, terus bisa bayar kosan sendiri kayak gitu kan, jadi ada kebanggaan tersendiri gitu sih menurut aku. Terus juga kalau kita punya penghasilan sendiri, kita tuh kayak mau beli apapun tuh kayak ngerasa bebas, kenapa? Ya udah, karena itu tuh kan uang kita, jadi kita kayak bebas untuk membeli apa yang kita mau gitu, tanpa rasa apa ya, rasa bersalah sama orang tua gitu sih kalau aku sendiri ya gitu. Karena aku sendiri kan dari keluarga yang nggak kaya kaya banget, tapi juga yang nggak mampu banget sih, ya di yang menengah ke, ya standar lah, standar gitu, menengah ke bawah. Ya gitu, jadi kalau misalnya mau beli apapun jadi lebih bebas, dan alhamdulillah bisa ngasih walaupun sedikit gitu. Kita bisa ngasih uang gitu, sesuatu ke orang tua, ke keluarga kita, itu tuh ternyata punya ada rasa senang tersendiri gitu ya, kayak ada rasa bangga tersendiri gitu. Wah, gue udah bisa ngasih orang tua nih gitu, kayak oh, ya walaupun apapun yang kita lakuin mungkin nggak bisa membalas jasa mereka gitu, yang udah membesarkan kita, melahirkan kita, mendidik kita, udah menyokolain kita sampai tinggi. Cuma ya gimana ya, ada rasa bangga lah gitu. Gua udah bisa ngasih ke orang tua gitu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah memperkaya pengalaman ini. Ini tuh bisa nguntungin kalian banget, terutama untuk memperbagus CV kalian. Nah, biasanya kan kalau fresh graduate itu CV-nya tanpa pengalaman bekerja ya. Nah, kalian yang kuliah sambil bekerja itu bisa nambahin pengalaman bekerja kalian itu dalam CV kalian, dan itu pasti jadi nilai plus. Pasti sih. Soalnya kebanyakan apa ya, perusahaan sekarang juga kayaknya yang udah berpengalaman gitu ya. Ya gitu. Jadi kalau kalian udah pernah bekerja, kalian bisa masukin pengalaman kalian itu ke CV kalian gitu. Nah, terus yang ketiga adalah menentukan minat karir. Nah, ini juga nih, kalau kalian udah bekerja, pasti kalian udah tahu kan kayak wah kayaknya pekerjaan ini cocok nih sama gue, atau wah kayaknya enggak deh, enggak cocok pekerjaan ini sama gue, nanti pas lulus gue bisa cari pekerjaan yang lain di bidang lain gitu loh, karena ya udah tahu. Terus juga kalau kalian udah bekerja selama kalian kuliah, kalian juga udah berpengalaman bahwa apa ya, kayak di dunia kerja gitu, karena emang, dan aku ngerasain banget dunia kerja sama dunia kuliah itu beda banget, beda banget. Pokoknya ya aku nggak bisa cerita di sini karena itu akan panjang, mungkin nanti ya akan ada sesi lain gitu untuk mengenai dunia kerja itu kayak apa mungkin ya. Makanya subscribe, jadi aku tuh semangat banget buat bikin videonya gitu lah. Ya pokoknya ini gitu deh pokoknya. Belum ngomong. Ya, pokoknya itulah intinya ya. Kalian tahu kan? Tahu deh, tahu. Oke, jadi yang kelima itu adalah melatih kita untuk memanajemen waktu dengan baik. Iya dong, pasti. Itu sih pasti. Karena kuliah sambil kerja kita harus bisa bagi waktu dong. Kita harus bisa eh bikin planning-planning untuk tugas-tugas, untuk ya selain tugas kantor, tugas kuliah juga gitu kan. Kemudian, keuntungan yang keempat adalah membangun relasi yang luas. Ya, kalau kalian udah bekerja, kalian pasti akan berkenalan dengan banyak orang, ya kan? Yang nggak mungkin dong karyawan cuma kamu doang gitu. Kan biasanya kalau kantor itu pasti kan punya banyak karyawan ya kan. Dan kebanyakan juga yang udah dewasa-dewasa nih guys. Jadi selain kalian dapat relasi yang luas, kalian juga bisa dapat ilmu-ilmu baru gitu. Karena bekerja dengan orang-orang dewasa itu kita juga jadi apa ya? Kadang mereka tuh suka sharing tentang pengalaman-pengalaman mereka gitu. Dan itu berharga banget kan buat kita, buat bekal kita untuk kedepannya gitu. Karena
orang-orang dewasa itu kan udah mengalami pahit manisnya kehidupan duluan gitu kan, asam garamnya kehidupan duluan. Jadi kita bisa apa ya namanya, mengambil pelajaran dari situ gitu. Jadi ya gitu, kita nggak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, dan kita juga jadi jauh lebih prepare dengan keadaan nanti di masa depannya gitu. Nah, itu sih beberapa keuntungan-keuntungan yang bisa kalian dapetin kalau kalian kuliah sambil kerja gitu. Tapi juga jangan paksain ya, karena ya nggak semua orang mampu untuk melakukan itu gitu loh. Jadi kalian juga harus ngukur diri kalian sendiri, apakah kalian bisa untuk membagi waktu kalian untuk bekerja sambil kuliah, apakah fisik kalian ini ya, terutama fisik kalian itu mampu untuk melakukan keduanya gitu. Jadi ya itu balik lagi ke kalian, ke kebutuhan kalian dan ke kemampuan kalian gitu. Jangan dipaksain. Kayak gitu sih. Oke guys, sekarang kita langsung masuk aja ke inti pembahasannya, yaitu tips untuk kalian yang kuliah sambil kerja. Yang pertama adalah tipsnya itu manajemen waktu. Ya dong, pasti manajemen waktu sih itu. Kalian harus punya manajemen waktu yang baik. Yang pertama itu jangan sering nunda. Ini kebiasaan anak-anak zaman sekarang tuh suka nunda-nunda gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian bisa ngerjain saat itu, kerjain saat itu juga, bener deh. Kalau kalian kayak menunda-nunda, malah pekerjaan kalian tuh semakin numpuk, dan ketika deadline kalian pusing sendiri, dan itu bisa jadi kacau semuanya. Karena di samping kalian bekerja, kalian juga kuliah kan, kalian kuliah, kalian kerja. Jadi kalian harus manfaatin waktu luang kalian untuk mengerjakan hal-hal yang belum kalian kerjakan, hal-hal yang perlu kalian kerjakan maksudnya. Nah, jangan suka nunda-nunda, benar. Itu jangan buang-buang waktu. Kalau kalian kuliah sambil kerja, jangan buang-buang waktu kalian. Karena waktu kalian itu sangat berharga. Dan tips yang kedua adalah menjaga kesehatan. Kesehatan itu penting banget guys. Kalian tuh kan bekerja sambil kuliah ya. Jadi kalian harus punya energi ekstra. Jadi menjaga kesehatan itu sangatlah penting. Dimana kalian mau ngelakuin dua hal yang berat itu dengan fisik kalian yang lemah. Jadi kesehatan itu harus dijaga gitu. Meskipun kalian kerja sambil kuliah, kalian harus tetap istirahat yang cukup. Istirahat itu penting karena kita bukan robot guys. Kita ini manusia, dan manusia itu butuh tidur, butuh istirahat gitu. Jadi jangan terlalu nge-push. Jangan terlalu memaksakan diri kalian gitu. Kalau kalian udah lelah, ngantuk, ya udah tidur gitu. Misalnya masih ada kerjaan nih gitu, kayak ya udah nanti aja. Makanya itu di tips yang pertama, jangan pernah nunda, karena kalau kalian nunda nanti kalian akan berat gitu. Kalau tugas sudah terlanjur banyak, jadi kalian akan banyak bergadang biasanya gitu kan untuk ngerjain tugas, karena tugasnya terlalu banyak. Jadi kalian begadang sementara besoknya kalian kerja, ya gimana nggak lemes, ya kan? Makanya jangan nunda, itu yang pertama, jangan pernah nunda-nunda. Kalau kamu bisa ngerjain sekarang, kerjain sekarang gitu. Terus juga selain istirahat yang cukup, kalian juga harus memperhatikan asupan makanan yang kalian masukkan ke tubuh kalian. Pastikan kalau gizinya cukup, bervitamin, sehat. Jangan kebanyakan micin. Gak apa-apa sih. Tapi saya juga masih suka yang micin-micin sih, tapi ya jarang-jarangin mie instan sih, jarang-jarangin mie instan. Terus juga junk food itu tuh udahlah jarang-jarangin, boleh makan kayak gitu ya, sekali atau seminggu 2 kali udah cukup. Jangan setiap hari, nggak boleh ya. Apalagi anak kos. Nih anak kos nih suka masak mie nih. Jangan ya, jangan makan mie terus. Sayangin tubuh kalian guys. Kalian emang masih muda, tapi ya apa salahnya menjaga tubuh kalian dari sekarang untuk mempersiapkan masa tua kalian yang sehat gitu. Ya nggak sih? Apalagi kalian ini yang bekerja sambil kuliah, itu kesehatan harus lebih ekstra dijaga ya, karena kalian harus selalu fit.
entah itu di kampus ataupun di kantor. Oke. Kemudian tips yang ketiga adalah pertimbangkan jarak antara kantor, kampus, dan rumah, atau kalau yang ngekos ya kosan gitu. Jadi pertimbangan juga jarak antara kampus, kantor, dan tempat tinggal kalian. Nah, tempat tinggal kalian. Karena biar apa yang pertama itu biar jangan buang-buang waktu juga di perjalanan gitu loh. Biar kalau misalnya jaraknya lebih dekat kan kita bisa lebih menghemat waktu ya. Jadi waktu yang seharusnya mungkin untuk perjalanan kita bisa gunain waktu itu untuk istirahat, untuk kerjain tugas kayak gitu guys. Jadi jangan pilih tempat kerja yang terlalu jauh dari kampus atau dari tempat tinggal kalian biar kalian itu ya untuk memudahkan kalian sih intinya. Terus tips yang keempat adalah terbuka dengan tempat kerja. Maksudnya gimana? Jadi ya udah kalian terbuka aja sama bos kalian gitu, sama atasan kalian bahwa kalian ini lagi kuliah, kalian itu masih kuliah gitu. Jadi dengan terbuka seperti itu, atasan kita bisa lebih mengerti bahwa kita ini seorang mahasiswa. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang mendadak di kampus gitu yang kita emang harus ke kampus gitu, kan biasanya ada yang kayak gitu kan. Atau situasi-situasi mendadak yang diharuskan kamu itu iya ke kampus gitu. Kalian bisa izin sama atasan kalian dengan lebih mudah. Maksudnya kalian lebih mudah izin. Sorry ya guys. Pokoknya kalian harus terbuka lah sama atasan kalian karena banyak juga mahasiswa yang nggak terbuka sama atasannya. Sorry lagi guys, banyak gangguan karena ya kan udah aku bilang. Coba sorry guys banyak gangguan karena ya kondisinya emang kayak gini. Aku juga lagi di kantor jadi ya gitu deh. Ya, oke lanjut lagi. Banyak kan mahasiswa yang gak terbuka sama atasannya, akhirnya dia susah gitu loh kalau misalnya ada apa-apa, misalnya ada ujian mendadak or anything gitu. Apalagi yang gak ambil kelas karyawan itu susah banget sih sumpah. Kayak kalau misalnya nggak terbuka sama atasan, kebanyakan jadi mereka tuh kuliahnya yang dikorbanin gitu. Jadi mereka lulusnya akhirnya lama, lebih dari 8 semester, banyak kejadian kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian karena nggak terbuka sama atasan sehingga merugikan kalian sendiri gitu. Jadi mengorbankan kuliah kalian, jangan sampai kayak gitu ya guys. Karena ya tetap tujuan utama kita juga untuk bisa kuliah, untuk bisa jadi sarjana, untuk bisa membanggakan orang tua kita juga. Jadi jangan sampai mengorbankan salah satu, entah itu pekerjaan ataupun kuliah. Oke, kemudian yang keenam adalah komitmen. Seperti yang udah aku bilang tadi bahwa jangan sampai kalian ngorbanin salah satu, entah itu kuliah atau pekerjaan kalian. Jangan sampai. Kalian harus punya komitmen bahwa kalian bisa menjalankan kedua-duanya. Kalian udah mutusin buat kuliah dan kalian udah mutusin buat kerja. Jadi jangan sampai kalian kayak putus di tengah jalan gitu. Kalian harus terusin kuliah kalian sampai kalian benar-benar jadi sarjana. Jangan sampai ngorbanin salah satunya, oke? Kalaupun kalian butuh banget kerja gitu, ya pokoknya gimana pun caranya kalian harus bisa bagi waktu kalian untuk kuliah dan untuk kerja gitu. Jangan sampai kalian karena gue kerja nih udah capek pulang sore, berangkat pagi pulang sore, atau kalau ada lemburan gimana gitu ya jangan gunain alasan itu untuk mengorbankan kuliah kalian karena kuliah itu tetap penting. Jadi jangan sampai kalian mengorbankan kuliah kalian, beneran deh. Kalau sebisa mungkin bagi waktu kalian dengan sebaik-baiknya. Manajemen waktu. Kalian bisa search gimana cara memanajemen waktu yang baik dan benar di internet, banyak banget. Mungkin nanti aku juga bakalan sharing ke kalian gimana caranya kita memanajemen waktu dengan baik supaya waktu kita bisa dioptimalkan dengan baik gitu. Jangan sampai waktu kita terbuang dengan hal-hal yang sia-sia karena emang waktu itu mahal guys kan. Waktu itu nggak bisa diulang kembali. Jadi kita harus manfaatin waktu
yang sekarang dengan sebaik-baiknya. Tips selanjutnya adalah kalau bisa pilih pekerjaan yang bisa dilakukan secara online. Itu kalau bisa ya. Karena ya gimana ya, lebih fleksibel kan kalau misalnya online, kita bisa kerjain dimanapun, kapanpun gitu. Mungkin kita bisa kerjain di kampus, setelah kelas, atau sebelum kelas kita bisa kerjain, dan di rumah kita bisa kerjain. Itu lebih fleksibel sih, lebih fleksibel aja. Dan sekarang juga banyak pekerjaan yang freelance ya. Kalian yang bisa desain atau bisa nulis artikel, itu bisa jadi copywriter or anything. Banyak banyak banget sekarang pekerjaan freelance. Atau kalian bisa jadi penerjemah maybe gitu kan, kalau kalian bisa bahasa asing. Ya kalian bisa cari website freelance, dan itu banyak banget di internet. Kalian bisa pilih salah satunya, yang mana yang kayaknya nyaman, kayaknya lebih enak untuk kalian kerjakan gitu. Kemudian tips terakhir dari aku, kalau bisa ya pilih kelas karyawan, karena kalian mau memutuskan kerja sambil kuliah sambil kerja, maka lebih baik kalian masuk ke kelas karyawan. Karena bukan biasanya sih, kelas karyawan itu emang lebih fleksibel, karena emang itu kelas yang dikhususkan untuk karyawan. Jadi ya gitu, jadi lebih mudah untuk kalian, mempermudah kalian dalam bekerja dan juga untuk kuliah gitu. Tapi kalau misalnya enggak juga ya kalian harus bisa bagi waktu kalian gimana caranya. Untuk aku pribadi, aku tuh nggak masuk kelas karyawan ya guys. Jadi aku kerjanya juga sebenarnya freelance. Aku nggak setiap hari ke kantor. Kalau misalnya aku butuh ke kantor ya aku ke kantor. Kalau misalnya atasan aku bilang aku suruh ke kantor, aku ke kantor. Kalau atasan aku bilang nggak ke kantor ya aku nggak ke kantor. Jadi ya itu, kerjaan aku masih fleksibel, jadi aku masih bisa ngehandle kuliah aku sama pekerjaan aku gitu. Guys, sekian tips dan saran-saran dari aku. Mohon maaf banget kalau misalnya selama video itu banyak gangguan, dan mohon maaf kalau misalnya cara bicara aku itu belum fasih, belum terlalu bagus public speakingnya. Ya, aku juga masih belajar dan butuh banyak belajar, aku akuin. Dan ya, sekian video dari aku tanpa panjang lebar. Pokoknya klik subscribe, comment, like, and share untuk dukung channel ini kalau kalian ngerasa channel ini bermanfaat. Oke, bye. Assalamualaikum.